Di nama Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu datang ke ibadah beberapa minggu yang lalu, saya sempat menyampaikan kebenaran tentang point of view atau sudut pandang. Dan hari ini adalah untuk melanjutkan atau untuk memperlengkapi dari apa yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu. Adakah yang masih ingat? Ya, tentu saja tidak ingat. Baiklah, kita akan mulai. Hari ini saya akan berbicara tentang identitas. Who is me? Who I am? Kalau misalnya pertanyaan ini dilepaskan kepada kita semua, siapakah saya? Kira-kira yang muncul, yang keluar dari pemikiran saudara apa? Siapa saya? Who I am? Who is me? Ada yang mau menyebut? Bingung? Karena identitas kita akan menentukan banyak hal dalam hidup kita, saudara. Dan saya menemukan sepanjang saya melayani Tuhan selama 25 tahun terakhir, saya ketemu dengan banyak orang dalam banyak sesi konseling, mentoring, coaching. Ada banyak orang yang mengalami krisis di identitasnya, yang itu akhirnya membuat banyak masalah-masalah yang tidak perlu itu muncul dan menghancurkan orang tersebut. Sekarang saya akan mulai dari ayat ini. Amsal 23 ayat yang ke-7. Raja Salomo menulis, sebab seperti orang berpikir dalam jiwanya, demikianlah ia. Setiap orang berpikir di dalam jiwanya, demikianlah ia. Jadi suka nggak suka, sadar atau tidak sadar, kita berpikir tentang siapa diri kita. Saudara. Dan apa yang kita pikirkan tentang diri kita, ya itulah yang menjadi identitas kita. Nah, sebenarnya ayat ini kalau Bapak Ibu melihat, kalau saudara melihat, ayat ini konteksnya itu sebenarnya sedang berbicara tentang yang namanya kepalsuan. Silakan dicek ayatnya. Kalau kita lihat ayat-ayat di atasnya, ayat di bawahnya, ayat ini sebenarnya berbicara tentang kepalsuan. Banyak orang secara tidak sadar melakukan yang namanya ini, self-hypnotize. Jadi dia berusaha untuk memberikan sugesti kepada dirinya sendiri tentang siapa dia. Contoh, saya menemukan ada banyak orang, saya namakan ini saudara, savior syndrome. Berusaha untuk menjadi juru selamat bagi semuanya. Berusaha untuk pokoknya aku harus menolong semua orang. Apakah menolong itu sesuatu yang salah? Enggak, itu sesuatu yang baik. Sesuatu yang harus bahkan kita lakukan. Tetapi yang menjadi salah adalah waktu kita berusaha untuk menolong semua orang di luar batas kemampuan kita. Dan kemudian kita merasa bersalah waktu tidak bisa menolong orang lain. Akhirnya yang terjadi kita menjadi burnout. Akhirnya yang terjadi kita kehilangan damai sejahtera. Bahkan merasa tertuduh. Bahkan akhirnya kita masuk kepada ini saudara, play victim. Punya mental korban. Merasa bahwa, oh kan saya sudah tolong orang, kok orang gak tolong balik ke saya? Kok saya diperlakukan tidak adil? Kenapa semua orang membenci saya? Kenapa seluruh dunia melawan saya? Pernah ketemu orang seperti itu? Secara tidak sadar, orang seperti ini menghipnotis dirinya sendiri. Oh iya, saya adalah korban. Saya adalah korban. Orang lain memperlakukan saya tidak benar. Jadi secara tidak sadar, orang-orang seperti ini memakai topeng. Topeng kepalsuan. Saudara, identitas ini sangat penting sekali. Karena ini menentukan banyak hal dalam hidup kita. Salah satu yang penting dalam identitas adalah identitas menentukan jalan hidup. Contoh, Kerajaan Inggris punya pangeran yang namanya Pangeran ya, di ibadah tadi katanya Pangeran Dian. Ya benar sih, saya pangeran sih. Pangeran Kerajaan Allah. Loh, saudara juga. Loh iya kan? Kita semua anak raja kan? Kita nggak sadar kita anak raja. Kita cuma nyanyi di sekolah minggu. Aku anak raja. Engkau anak raja. Kita semua anak raja. Loh artinya saudara dan saya kita ini pangeran dan apa itu? Putri ya. Prince and princess.
Coba lihat kanan kirinya. Mukanya udah kayak pangeran dan putri nggak? Oke, mari kita kembali. Kerajaan Inggris punya namanya Pangeran William, benar? Kemudian dia punya adik namanya Pangeran Harry. Tahukah saudara, si Pangeran Harry ini memutuskan untuk melepaskan status kebangsawanannya. Sudah tahu? Sudah pernah baca ceritanya? Waktu dia sudah menikah dengan si Meghan Markle ya. Dia memutuskan melepaskan status kebangsawanannya. Artinya apa? Dua orang pangeran ini memutuskan identitasnya. Yang satu dia memutuskan aku akan menjadi pangeran. Artinya apa? Dia akan menjadi penerus tahta kerajaan Inggris, Pangeran William. Begitu misalnya papanya si Raja Charles nanti meninggal, maka dia yang harus menggantikan sebagai raja. Sedangkan si Pangeran Harry, dia melepaskan identitasnya sebagai pangeran. Artinya dia tidak berhak lagi untuk menjadi penerus tahta kerajaan Inggris. Identitas dari kita menentukan bagaimana jalan hidup kita. Betul? Kalau saudara sadar identitas saudara adalah anak raja, maka hidup saudara ke depan jelas. Saudara akan mewarisi kerajaan Allah, kan begitu? Tapi kalau saudara tidak sadar, bahkan saudara menghidupi identitas yang lain, hidup saudara tidak akan ada lagi dalam kerajaan Allah. Betul? Contoh yang sederhana. Nah, sekarang saya mau tanya kepada saudara. Kira-kira yang benar yang mana? Yang hitam apa yang putih? Identitas menentukan tindakan saudara atau tindakan membentuk identitas saudara? Yang benar yang mana? Yang milih hitam? 1, 2, 1000. Yang milih putih? 1 orang. Sebenarnya dua-duanya. Terjebak ya saudara ya? Iya, terjebak. Sebenarnya dua-duanya. Identitas kita akan menentukan tindakan kita. Contoh, Henry. Kita terkenal, kita tahu Henry adalah seorang basis. Identitasnya sebagai seorang basis membuat dia menjadi orang yang suka bermain bass, tentu saja. Karena basis. Tapi sebenarnya waktu dia terus latihan main bass setiap hari latihan enggak ya? Tiap hari. Ya kan? Bahkan mungkin dia lebih sering megang bass daripada istrinya. Betul ya? Ups. Ya, itu urusan rumah tangga. Waktu dia terus latihan bass, dia terus main bass, apa yang dia lakukan terus ulang-ulang itu membentuk identitasnya sebagai pemain bass. Saya latihan nyanyi. Saya latihan musik. Kenapa? Karena saya tahu saya penyanyi. Karena identitas saya sebagai seorang pemusik. Jadi saya latihan bukan karena saya harus. Enggak. Tapi karena itu bagian dari identitas saya. Tapi juga saya terus melakukan itu pada akhirnya membuat saya jadi memiliki identitas itu. Saudara bisa paham? Seorang atlet kerjaannya apa? Latihan. Terus. Tiap hari. Nah, itu kenapa saya setuju dengan pernyataan ini. Bisa baca? Coba sambil miring. We are what we repeatedly do. Terus, miring lagi. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Saudara adalah apa yang saudara lakukan berulang-ulang. Contoh. Tanpa sadar misalnya saudara berbohong 1 kali. Saudara ulang lagi 2 kali. Saudara ulang lagi 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Tanpa sadar engkau menjadi pembohong. Identitas itu menjadi dirimu. Betul? Ini yang saya katakan tadi self-hypnotize. Secara tidak sadar kita ulang-ulang ngomong ke diri kita. Kita ulang-ulang akhirnya itu menjadi melekat kepada identitas kita. Oke? Nah, itu kenapa teman-teman, kalau misalnya kita mau mengubah kebiasaan baru, ya, kalau kita mau mengubah kebiasaan baru, itu nggak bisa hanya sekedar untuk fokus kepada target
tujuannya. Harus fokus ke identitasnya. Saya kasih contoh. Olahraga, kalau tujuannya hanya sekedar untuk body goals, nggak akan bisa bertahan lama. Contoh, saudara olahraga nih, angkat beban. Wih, ya kan? Seminggu, apakah badan saudara langsung berubah? Enggak. 1 bulan berubah? Enggak. Enggak ada perubahan apapun, percayalah. Jadi kalau tujuannya cuma body goals, kok sudah olahraga, capek-capek, keringetan, kok nggak ada perubahan ya? Akhirnya apa? Berhenti. Tapi kalau saudara masuk kepada identitas, oh saya olahraga karena saya adalah orang sehat. Beda dong. Apa yang orang sehat lakukan? Berolahraga. Apa yang orang sehat lakukan? Dia makan makanan yang baik. Kalau dunia kesehatan ngomong real food, berarti ada fake food. Ya kan? Nah, jadi identitasnya, saudara. Contoh lagi, baca buku. Siapa yang suka baca buku? Waduh, SMCC nggak suka baca buku. Gimana, Bapak Penatua, kok enggak? Baca buku bukan supaya kita jadi orang pintar, tapi karena kita sadar identitas kita adalah seorang pembelajar, orang yang suka mengupgrade diri. Nggak hanya sekedar jadi orang yang sama dulu, sekarang, dan selamanya. Hanya Tuhan Yesus yang boleh begitu. Identitasnya yang harus dirubah. Nah, sebaliknya, kalau kita mau melakukan firman, identitasnya jelas. Kenapa saya lakukan firman? Karena saya adalah orang benar. Karena saya sudah dibenarkan, Roma 3 katakan. Amin. Kenapa kita susah melakukan firman Tuhan? Karena kita tidak sadar akan identitas kita. Kenapa kok melakukan firman sepertinya berat? Karena kita tidak sadar siapa diri kita. Saudara, ini yang selalu akhirnya membuat manusia, membuat orang percaya jatuh bangun dalam dosa. Karena tidak sadar tentang identitasnya. Nah, sekarang saya masuk ke poin penting dari apa yang saya mau bicarakan. Sadarkah saudara, iblis itu serangan utamanya selalu ke masalah identitas. Identitas ilahi yang Tuhan sudah taruh di dalam kita pada waktu kita diciptakan, itu yang diserang iblis. Kenapa? Kuncinya adalah di sini. Mazmur 115 ayat yang ke-16. Dikatakan langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Langit bahasa aslinya di situ pakai kata heaven. Jadi Bapak Ibu, kita tidak akan pergi ke surga. No. Nanti kalau kita mati, kita nggak akan pergi ke surga. Enggak ada ayat firman Tuhan yang ngomong begitu. Kenapa? Karena dari sejak awal Tuhan mendesain supaya manusia itu mewarisi bumi. Yang ada adalah kita masuk kerajaan surga, itu beda. Kerajaan surga itu berarti sebuah kondisi, sebuah tempat di mana yang menjadi pusat pemerintahan itu surga. Bahkan kalau kita baca kitab Wahyu terakhir dikatakan ada langit dan bumi yang baru. Jadi sampai nanti dalam kekekalan kita tetap tinggal di bumi. Ya, jadi jangan gini, aku tak mati aja, kenapa bisa masuk surga? Salah jurusan. Salah jurusan. Kita nggak masuk ke surga. Kita akan tetap di bumi. Nah, sekarang kita kembali ke awal mula manusia diciptakan, Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai 28. Ada poin penting di situ yang saya mau bahas. Dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Ini kata penting Bapak Ibu, ini kalimat penting. Atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Gak ada yang tengah-tengah ya. Diciptakannya mereka, Allah menciptakan mereka lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kesimpulannya Tuhan memberikan kita yang namanya dignity,
sebuah kehormatan, identitas yang sangat berharga. Dan Tuhan memberikan kita destiny, tujuan hidup. Artinya saudara dan saya, kita ini diciptakan untuk apa? Untuk berkuasa. Kita diciptakan dengan segambar dan serupa dengan Tuhan, supaya kita berkuasa atas bumi. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, coba pakai yang namanya kacamata kerajaan. Kalau kita nggak baca firman Tuhan dengan kacamata kerajaan, kita akan susah menangkap intinya. Saudara, dalam sebuah kerajaan, fokus utama sebuah kerajaan itu apa? Fokus utamanya adalah ekspansi. Ya, saya dapat inspirasi ini waktu nonton film kerajaan. Bukan kerajaan Mahabharata, bukan juga kerajaan Korea karena terlalu banyak drama di situ. Tapi biasanya kerajaan itu fokusnya adalah gimana caranya supaya wilayah mereka semakin diperluas. Pengaruhnya semakin diperluas. Nah, itu yang terjadi. Jadi Tuhan, dia ada di surga, kerajaannya berpusat di surga, mau memperluas pengaruh wilayahnya ke bumi. Itu kenapa Tuhan menciptakan manusia. Diperlengkapi dengan segambar dan serupa. Kenapa? Karena dengan segambar dan serupa manusia punya otoritas ilahi. Seperti tadi yang saya katakan, waktu yang namanya Pangeran William datang, dia bukan hanya sekedar membawa dirinya, dia membawa otoritas yang dia terima dari papanya. Karena dia anaknya raja. Kan begitu, saudara. Kalau misalnya saudara punya anak, nih, dan saudara tidak ada di rumah, dan saya mau datang ke rumah saudara bertamu, di rumah ada anak saudara. Walaupun dia lebih muda dari saya, siapa yang lebih berkuasa di rumah? Anak saudara, betul? Daripada saya. Betul enggak? Kenapa? Karena wilayah rumah itu kekuasaannya ada di tangan saudara. Dan waktu saudara tidak ada, maka anak saudaralah yang berkuasa. Jadi itulah kenapa Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa. Supaya otoritas ilahi itu melekat kepada kita untuk kita pakai di bumi. Apa yang kita lakukan di bumi? Berkuasa. Apa yang kita lakukan di bumi? Mengcopy atau membuat gaya hidup kerajaan terjadi di bumi. Itu yang kita lakukan lewat pemuritan dan pembapaan. Kalau saudara memahami ini, saya percaya waktu saudara membaca Alkitab, saudara akan punya kacamata yang baru. Saudara akan melihat hidup saudara dengan cara yang baru. Bahwa saudara ada di bumi ini dengan sebuah purpose, dengan sebuah tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, bisa tolong bantu saya? Serangan iblis itu selalu terjadi kepada identitas. Buktinya Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 kalau saudara baca. Saudara pernah membaca semua kan? Kejadian 3 ayat 1 sampai 24, si ular dia akan bertanya ke Hawa. Apa yang dia tanyakan? Kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Betul? Iblis membuat manusia meragukan identitasnya. Padahal dari awal Tuhan sudah ciptakan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Tapi iblis membuat kita meragukan identitas kita. Tujuannya apa? Tujuannya supaya manusia tidak lagi punya otoritas ilahi. Waktu manusia memutuskan lebih taat kepada iblis daripada kepada Tuhan, otoritas ilahi akhirnya dilucuti dari manusia. Itu yang iblis berusaha lakukan. Menyerang identitas kita supaya dia bisa ambil otoritasnya. Jadi kalau misalnya anak saudara memutuskan tidak mau jadi anak saudara lagi. Waktu saudara tidak ada di rumah, saya bisa masuk sembarangan. Betul nggak? Nggak ada lagi yang punya otoritas di situ. Itu yang iblis lakukan. Saudara bisa paham di sini?
Saudara, seringkali kita memakai ini sebagai sebuah pembenaran. Oh, manusia itu wajarlah hidup dalam dosa, namanya juga manusia. Oh, manusia itu lemah. Susah hidup dalam kekudusan itu mustahil. Saudara, ini semua membuat kita tidak menyadari identitas kita. Oke, kita bisa jatuh dalam dosa, tapi bukankah kita sudah ditebus dari dosa dan kita tidak lagi tinggal dalam dosa? Identitas saudara bukan lagi orang berdosa, tapi orang yang sudah ditebus. Tapi iblis berusaha membuat kita percaya bahwa nggak apa-apa. Dosa itu nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Memang hidup dalam kekudusan itu mustahil. Kalau gitu kenapa firman Tuhan bilang, hendaklah kamu menjadi kudus. Karena Bapamu di surga juga kudus. Oh, nggak apa-apa, manusia itu lemah. Tapi bukankah firman Tuhan katakan justru dengan kelemahan itulah kekuatan Tuhan dalam hidup kita jadi sempurna. Jadi saudara, waktu identitas kita hancur, kita nggak akan lagi bisa berkuasa. Kita nggak akan lagi bisa membawa gaya hidup kerajaan terjadi di bumi. Intinya ada di sini. Itu kenapa iblis menyerang identitas kita. Itu kenapa iblis berusaha hancurkan identitas kita. Dan siang hari ini, saya rindu menyampaikan kepada kita semua, ayo kita sadari identitas kita yang sebenarnya. Saudara, salah satu cara iblis untuk menghancurkan identitas kita, salah satunya lewat sosial media. Tahukah saudara bahwa Instagram, TikTok, Facebook, semuanya itu dibikin dengan algoritma tertentu yang membuat kita jadi kecanduan. Ya, membuat kita jadi kecanduan. Coba dilihat screen time di handphonenya, berapa jam, dan yang paling banyak aplikasi yang dibuka, aplikasi apa? Apakah aplikasi terbanyak yang saudara buka Alkitab ada di handphone saudara? Gak ada ya? Kebanyakan aplikasi terbanyak yang kita buka di handphone kita pasti, kalau nggak IG, TikTok, Facebook, YouTube, Netflix, apa lagi? Wah, Shopee, yang suka belanja. Saudara, sosial media menghancurkan identitas kita dengan cara apa? Sosial media mendorong kita punya identitas palsu. Saya sudah sering sampaikan ini. Lagi sedih, posting aja. Lagi seolah-olah hidup saudara bahagia. Ya kan? Foto pemandangan lagi liburan di pantai. Padahal lagi ngenes. Lagi konflik sama suami istri gitu kan. Posting aja foto mesra berdua. Palsu banget kan. Udah gitu captionnya pakai kata-kata mutiara gitu. Padahal copy paste dari Google. Nggak nyambung gitu. Antara hidup kenyataan dengan sebenarnya nggak nyambung. Akhirnya apa? Membuat kita mengembangkan identitas palsu. Dan saudara tahu nggak? TikTok di Cina, di tempat dia dibuat, dengan di luar Cina itu beda algoritmanya. Yang di Cina itu TikTok dirancang isinya apa? Video-video edukatif, video-video pengembangan diri. Di luar Cina, algoritmanya yang saudara lihat apa? Orang nari-nari nggak jelas. Ya kan? Bahkan kalau saudara mau keluar dari TikTok tuh harus nge-swipe 2 kali. Sadar nggak? Nge-swipe-nya harus 2 kali. Nge-swipe sekali nggak keluar. Masuk ke video yang lain lagi. Baru nge-swipe lagi baru keluar. Tujuannya apa? Supaya saudara nggak keluar-keluar. Tetap ada di situ terus. Bikin saudara kecanduan. Dan menurut penelitian, kemarin saya sempat melihat videonya, itu sama saja dengan algoritma yang dipakai mesin judi. Tahu ya? Iya, mesin judi. Sama. Kan sama tuh, yang nge-swipe, yang mesin yang itu loh. Terus nanti keluar, yang kalau urutannya sama, saudara kalau dapat koin banyak, nah itu. Dan di kasino itu nggak ada jalan yang langsung menuju ke pintu keluar, nggak ada. Selalu nanti jalan ada mesin lagi, saudara belok lagi, ada mesin lagi, supaya saudara nggak keluar-keluar dari sana. Algoritmanya sama.
Terus, iblis menyerang pernikahan. Saya harus ngomong ini. Saudara, saya ketemu banyak anak muda. Saya melayani anak muda sejak 25 tahun ini. Dan hampir semuanya adalah korban dari pernikahan atau orang tua yang tidak berfungsi dengan baik. LGBT sebenarnya muncul dari mana? Karena tidak berfungsinya orang tua dengan baik. Beberapa kali saya ketemu dengan orang gay. Saya bukan benci dengan mereka, saya melayani mereka, saya mengasihi mereka. Saya tanya sama orang ini, ayo bertobat. Ya aku mau bertobat. Tapi aku harus ketemu papaku dulu. Karena dia sejak lahir dia belum ketemu papanya. Jadi dia merindukan kasih dari seorang papa dan dia tidak dapatkan itu. Itu kenapa dia jadi gay. Satu lagi, waktu saya tanya, kenapa kamu jadi gay? Saya coba gali dan ternyata saya temukan, oh itu karena papanya tidak berfungsi di rumah. Papa mamanya ada tapi papanya tidak berfungsi. Si mama terlalu dominan, terlalu menguasai. Sehingga si anak ini melihat, ternyata jadi cowok itu lemah ya. Aku gak mau jadi cowok. Terjadi kekacauan peranan dalam pernikahan. Membuat hancurnya keturunan ilahi. Saudara, pernikahan didesain sama Tuhan untuk kita melakukan misi kerajaan Allah. Apa itu? Menguasai, menaklukkan bumi. Dengan cara apa? Waktu pernikahan itu menghasilkan keturunan ilahi, maka gaya hidup kerajaan bisa diduplikasi. Dan akhirnya bisa disebarkan lebih banyak lagi. Itu kenapa para orang tua saya mau pesan. Saudara sedang mendidik keturunan-keturunan ilahi. Sediakan waktu saudara. Jangan tinggalkan anak-anak saudara. Pastikan saudara sedang membesarkan keturunan ilahi. Buat yang mau menikah, jangan cuma menikah cuma untuk bahagia-bahagiaan. Enggak. Jangan. Tapi menikahlah dengan sebuah mindset bahwa pernikahanku adalah alat untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi saudara, sebenarnya kepahitan, sakit hati, dan sebagainya, itu masalahnya masalah identitas. Kenapa orang kepahitan susah mengampuni? Dia gak sadar jati dirinya sebagai anak Tuhan. Anak Tuhan itu kan anaknya Tuhan. Tuhan itu kasih. Berarti harusnya kita bisa mengasihi. Betul saudara? Tapi karena kita gak sadar siapa kita gak sadar identitas kita, akhirnya kita susah sekali mengampuni orang. Mudah sekali sakit hati. Menjadi minder karena tidak sadar siapa dirinya. Dia gak sadar dirinya anak raja. Dia minder, merasa lemah, merasa kalah. Masalah identitas. Jadi kalau saudara kita sedang mengalami ini, coba lihat. Saya punya masalah ini gak ya? Gak disapa, marah. Wah, ulang tahun gak diselamatin, sakit hati. Ngapain, saudara? Kan kita anak Tuhan, Tuhan sudah mengasihi kita gak butuh kasih dari orang lain, kan gitu. Sadari siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, kita harus punya yang namanya identitas kerajaan. Apa itu identitas kerajaan? Saya akan masuk dari ayat ini, Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, versi The Amplified dari ayat ini memberikan kita ada 3 hal penting yang saya mau bahas. Yang pertama dikatakan kita ini diciptakan, dibentuk secara langsung oleh tangan Tuhan. God's own handiwork. Artinya begini saudara, kita ini handmade. Dan kita tahu tentu yang namanya produk handmade itu selalu jauh lebih mahal daripada yang mass made. Betul? Buatan pabrik. Kalau saudara beli mobil merek Ferrari itu handmade. Saudara. Dibikin satu bagian dengan tangan karyawannya. Itu kenapa harganya sangat mahal. Kenapa? Nggak bisa diproduksi secara massal. Nggak bisa. Itu kenapa saya pernah sampaikan di mimbar ini bahwa kita ini diciptakan Tuhan unik. One of the kind. Gak ada yang sama. Saya konselingin orang, the ISC, karunia segala macam. Gak ada yang sama semuanya.
Ratusan orang saya temuin, mungkin sudah ribuan, bahkan gak ada yang sama. Orang kembar pun beda. Coba, Kuantan punya anak, Ken sama Lek, sama gak Bu? Beda. Kelihatan dari mukanya aja beda. Kelakuannya aja beda. Mungkin satu mirip Kuantan, satu mirip Jenny. Gitu. Betul ya? Nah kan, padahal kembar. Beda. Tuhan ciptakan kita mahal. Berharga. Kalau saudara mulai meragukan jati diri saudara, ini ada ayat-ayat yang saya tulis di sini. Saudara bisa pakai. Renungkan ayat-ayat ini setiap kali saudara merasa baper, galau, down, merasa tidak berharga. Ini ayat-ayatnya, saudara bisa pakai, renungkan sungguh-sungguh. Kenapa kita diciptakan Tuhan dengan sangat unik. Nah, yang kedua dikatakan kita diciptakan recreated in Christ Jesus. Kita diciptakan ulang di dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena dosa sudah menghancurkan gambar ilahi. Itu kenapa di Kolose dikatakan Kristus adalah gambaran yang tepat dari Allah yang tidak kelihatan. Jadi Yesus itu harus jadi role model kita. Ini adalah gambar lukisan Yesus yang pertama kali yang dipakai sebagai acuan dari gambar Yesus sampai hari ini. Ini ditemukan sekitar antara abad 10 sampai abad 15. Harusnya kita menjadikan Yesus sebagai contoh, patokan. Itu kenapa saudara saya menyarankan saudara baca kehidupan Yesus. Baca sungguh-sungguh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apa yang Yesus lakukan? Bagaimana caranya dia mengambil keputusan? Apa yang Yesus kerjakan? Jadikan dia sebagai patokan, gambar kita. Kan kalau orang melukis itu kan ada modelnya. Betul ya? Nah, jadikan Yesus sebagai model. Jangan yang lain. Ya, jangan yang lain. Yesus. Yang ketiga, dikatakan perbuatan baik atau pekerjaan baik. Ini yang sering kita sudah bahas, namanya ergon. Apa sih ergon itu? Yang paling gampang buat saya. Ergon adalah kita kembali ke Kejadian 1. Apa itu? Berkuasa. Kata berkuasa itu punya dua arti. Yang pertama adalah memerintah, government. Yang kedua, penata layanan atau governance. Jadi memerintah tapi juga memanage, mengatur. Ini harusnya kita hidupi. Yang namanya raja itu punya dua hal penting. Dia punya mahkota dan dia punya tongkat kerajaan. Untuk apa? Untuk dia pakai dalam dia memerintah. Jadi setiap kali saudara ada kesempatan untuk saudara melakukan sesuatu, untuk memanage sesuatu, mengatur sesuatu, pakai itu. Sayangnya di SMCC kadang-kadang kita lupa. Kita lebih suka zona nyaman. Itu kenapa panitia PIC susah menemukan panitia. Mengeluh, gak ada yang mau jadi panitia. Saudara saya mau tanya, nanti di kekekalan apa yang kita lakukan? Kalau saudara baca benar-benar firman Tuhan, yang akan kita lakukan di dalam kekekalan itu adalah memerintah bersama Yesus. Nah, kalau saudara sekarang gak latihan mengatur, latihan memerintah, nanti waktu kekekalan saudara ngapain? Jadi pupuk bawang. Iya kan? Karena itu pakai setiap kesempatan yang ada. Jangan tinggal dalam zona nyaman saudara. Halo. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Dikatakan dengan kuasanya sendiri Allah sudah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Semua berkat rohani itu diberikan kepada kita karena kita benar-benar mengenal Allah yang sudah memanggil kita karena kemuliaan dan kebaikannya. Perhatikan 2 poin penting ini. Kalau bahasa Inggrisnya pakai kata godliness. Hidup yang berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa itu penting? Karena saudara, dalam kerajaan, raja itu menjadi pusat budaya. Semua kehendaknya raja, semua keinginannya raja itu harus dilakukan. Jadi pilihannya kalau saudara datang ke raja, entah saudara dapat promosi atau saudara dipenggal, kan gitu. Kalau raja berkenan, saudara dipromosi. Raja nggak berkenan, saudara dipenggal. Itu kenapa waktu Esther mau datang ke raja, dia bilang sama orang Israel, ayo berpuasa. Saudara bisa relate dengan itu. Jadi
Gaya hidup kerajaan yang kita harus kembangkan adalah gaya hidup ketaatan. Nah, tadi dikatakan hidup yang berkenan itu kenapa? Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita punya pengenalan akan Tuhan, keintiman akan Tuhan. Satu kali saya dengar khotbah dari Kak Jo, dan saya mencuplik 3 poin penting ini. Saya sudah izin sama Kak Jo, saya chat Kak Jo, saya pinjem, saya cuplik. Kak Jo bilang silakan diambil. Kak Jo bilang ada 3 tingkat keintiman. Yang pertama keintiman reaktif. Maksudnya gimana? Habis nabrak pohon, baru cari Tuhan. Duit habis di rekening, baru cari Tuhan. Habis ditipu orang, baru cari Tuhan. Reaktif. Yang kedua ada keintiman aktif. Wah, berusaha. Berdoa, berusaha, mengusahakan untuk baca firman. Bagus. Bagus sih. Tapi yang harus kita kejar adalah keintiman otomatis. Dimanapun kita ada, kita sadar akan kehadiran Tuhan. Dimanapun kita, kapanpun kita sadar bahwa ada Tuhan yang sedang bersama-sama dengan kita. Yang terakhir, saya minta Yuma ke depan. Firman ini berat, iya. Tapi jangan takut saudara. Efesus 4 ayat 23 dan 24. Rasul Paulus menulis begini. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dengan kekudusan yang sesungguhnya. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Dikatakan God accurately reproduce his character in you. Tuhan secara akurat memproduksi ulang karakternya di dalam kita. Jadi secara bertahap Tuhan membawa karakter kita semakin hari serupa dengan Dia. Oke, mungkin kita jatuh, gak apa-apa, ayo bangkit lagi. Oke, mungkin kita buat salah, gak apa-apa, bangkit lagi. Kan kalau saudara jatuh di kubangan lumpur, saudara gak menikmati kan, wah enak ya lumpurnya, aduh basah-basah, kotor-kotor, kan enggak kan? Saudara langsung bangun kan? Sama, kita jatuh dalam dosa, oke, tapi bangkit lagi. Kenapa? Identitas kita bukan lagi orang berdosa. Pastikan kita punya identitas yang benar. Bangun identitas yang benar. Supaya kita tidak salah melangkah, salah tujuan. Dan sudah bangkit berdiri bersama-sama. Mari ambil waktu sejenak, tutup mata kita. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Kalau mungkin selama ini point of view kami, pengertian kami akan identitas itu sebenarnya malah menghancurkan kami. Kami lupa siapa diri kami, bahwa kami adalah anak raja. Kami lupa identitas kami sebagai orang yang sudah dibenarkan. Kami lupa identitas kami adalah orang yang hidup untuk mengerjakan kehendak-Mu. Tuhan tolong kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh melihat gambaran yang benar. Supaya kami terus boleh bercermin dengan gambaran dari Yesus sendiri. Pribadi yang harus kami tiru. Pribadi yang harus kami teladani. Pribadi yang menjadi patokan dalam kehidupan kami setiap hari. Tolong kami Roh Kudus. Supaya pada akhirnya hidup kami sungguh-sungguh mengerjakan tepat seperti apa yang Kau mau. Menyelesaikan setiap maksud dan rencana-Mu di bumi ini. Sehingga pada akhirnya kerajaan-Mu yang diperluas. Gaya hidup kerajaan-Mu boleh semakin menyebar. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Hanya di tangan-Mu sendiri. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara.